Pernah dengar kata visi? Pernah dengar kata impian? Pernah dengar kata cita-cita? Coba tanyakan dirimu sendiri, cita-citamu jadi apa? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan itu, ada nggak yang pertanyaan yang identik dengan menanyakan cita-cita? Ya, begitu Anda bergabung dengan Dianapura, berarti kita sepakat untuk mewujudkan satu impian besar. Impian besar kita adalah membentuk diri menjadi teladan dan unggulan. Itu ya, sepakat ya? Ya, kami para dosen semua akan membantu, memfasilitasi Anda untuk menjadi generasi yang teladan dan unggulan. Ya, kita akan mencapainya tahun 2040. 2040 itu masih lama ya. Ya, kemungkinan saya mungkin tidak ada lagi, tapi Anda masih ada. Mungkin ya sudah jaya-jayanya puncak karir dan sebagainya. Ya, mirip 3 tahun yang lalu, mirip dengan situasi ini. Jadi kita sudah bisa dibilang normal ya. Normal baru. Kita sekarang normal baru. Kita semua sekarang sedang memasuki kutukan sapi. Kutukan sapi. Ada yang dari kampung? Ya. Pernah lihat kakek atau bapaknya membajak sawah? Pakai sapi? Seperti apa sapinya? Ya seperti Anda ada. Mulutnya di masker biar tidak makan tanaman ke kiri dan ke kanan gitu. Makanya ada banyolan bahwa kita ini memasuki kutukan sapi. Kutukan sapi. Ya, tapi demi kesehatan kita bersama, kita tidak menularkan, kita juga tidak ditulari yang namanya virus apa saja, bakteri dan virus. Ya, kecuali saya lepas masker biar suaranya agak nyaring. Ini tahun sebelum COVID dan kita kembali pasca COVID, tetap pakai masker kecuali nanti di ruang terbuka. Ya. Next. Kalau saya yang di operator yang di belakang, begitu saya noleh ke belakang langsung next ya. Biar saya nggak bilang next saja. Ya. Ya, ini mahasiswa yang Anda ada di sini, ada daftarnya di sini. Ada prodi Anda di situ? Ada. Kecuali satu prodi yang nggak ada, MM. Program MM apa itu MM? Magister Manajemen. Kecuali 4 tahun lagi Anda bisa bergabung di sana. Kecuali 4 tahun lagi. Itu ya. Siapa yang dari prodi manajemen? Angkat tangan, ada 81 orang. Kok sedikit ya? Padahal 81 orang. Sastra Inggris? Oh, banyak. PAUD? Ya, biasanya PAUD kebanyakan cewek. Sekarang ada cowoknya. PKK? Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ada? 1, 2, 3. Yang lain kemana? Oh ya. Akuntansi? Oh, ini banyak. Oh, ada cowok ya. Yang penting Anda tetap cowok itu aja. Langka soalnya. Yang akuntansi langka cowoknya. Kalau ada cepat dapat kerja. Biasanya kalau nggak dapat kerja nggak biasa. Magister Manajemen ada 27 orang, mereka mengikuti dari rumah karena mereka kebanyakan sudah bekerja. Kita kan pakai hybrid.
Jadi mereka mengikuti dari rumah. Psikologi ada? Psikologi? Oh banyak. Psikologi ada 40, Kesmas? Kesmas ya. Gizi? Rekam medis? Banyak. Fisioterapi? TI? SI? Oke, TI dan SI ini calon penguasa dunia. Iya kan begitu kan? Biologi? Oke, manajemen perhotelan? Oke, banyak. Pak Kaprodinya ikut angkat-angkat. Pemasaran? Ya, ini langka pemasarannya. Nggak suka orang jualan. Padahal syarat menjadi kaya itu bisa jualan. Ya, syarat untuk dapat jodoh itu bisa jualan. Iya, menjual diri. Loh, menjual diri pada orang yang tepat. Ya, menjual diri pada pada cowok yang kita sukai, pada cewek yang kita banggakan, gitu. Jangan menjual pada orang yang salah. Menjual, tanda kutip ya, menjual. Kalau kita berani menjual berarti produk kita bagus. Kalau nggak bagus nggak dijual, di obral. Oke, next ya. Misi kita tadi Pak Ketua Yayasan bilang ada 7 ya. Tangguh, cerdas, terampil, ya sampai mencintai NKRI. Nah, itu ada 7. Kita lebih dari 7. Kita lebih dari 7 ya. Karena harus lebih, jangan kurang. Kalau kurang berarti kita mengurangi. Jangan mengurangi, tapi menambahkan. Nah, kalau kita kalau kita memiliki visi, berarti kita memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kita jelas, kita ingin menjadi generasi yang bisa diteladani dan memiliki keunggulan di bidangnya. Yang fisioterapi unggul di fisioterapi, yang perhotelan unggul di perhotelan. Jadi jelas, perhotelan unggulnya di main catur, nggak cocok ya. Jadi unggulnya di perhotelan. Itu maksudnya unggul. Ya, ada 2. Yang lainnya ini akan masuk post-test ya, jangan sia-siakan ya. Saya skip saja ya. Nah ini unggulan, teladan dan unggulan kita bagi 2. Teladan itu masuk soft skill yang tidak nampak. Unggulan masuk hard skill yang lembut dan yang keras. Di dalam hidup ini kita perlu yang lembut dan kita juga perlu yang keras. Pada saat kita berbicara, kita perlu kelembutan. Pada saat kita berdiri, kita perlu keras kakinya. Kalau lembut kan begini ya, harus keras. Pada saat kita bersih, kok senyum-senyum? Ya kalau berdiri kakinya harus keras kan? Iya. Kalau lembut kan linglung ya. Pada saat kita berkata-kata kita harus lembut. Nah ini kita bermain yang lembut-lembut. Teladan itu soft skill, keterampilan yang soft. Apa itu? Integritas. Integritas nomor 1. Bisa dipakai di seluruh dunia. Yang pertama ditanya pada saat kita melamar kerja ini integritas. Mungkin melalui ujian kecil. Salah satu implementasi integritas kejujuran. Kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Kalau pikiran kita baik, kata-kata
kita akan baik. Kalau kata-kata kita baik, harusnya perbuatan kita juga baik. Itu integritas. Orang bilang bahwa kejujuran itu adalah tiket memasuki dunia kerja dimanapun. Kalau saya mau cerita nanti sampai malam ya, saya dikasih waktu cuma 30 menit. 30 menit kan 20 menit. 30 menit ya, 30 menit saja, enggak akan. Yang kedua, percaya diri. Percaya diri. Kalau Anda jujur tapi tidak percaya diri, dari mana deh? Dari gak berani bilang. Jelas saja bilang. Dari mana deh? Dari Jemberana. Saya orang Jember, Pak. Jemberana. Dari mana? Dari Indonesia. Kalau ditanya luar negeri, harus percaya diri dari Indonesia. I am from Indonesia. Jelas. Jangan sampai ragu-ragu. Apalagi mendengar kata kerusuhan sepak bola kemarin, kita malu jadi orang Indonesia. Tidak. Kita tetap bangga menjadi orang Indonesia. Entrepreneur. Atau memiliki kreativitas tinggi. Seperti tadi ya, sampaikan bahwa ketangguhan itu modalnya kreatif. Kita berusaha belajar menjadi MacGyver. Pernah dengar film MacGyver ya? Nah, itu bapakmu dengan saya itu biasa nonton film MacGyver. Terus selalu dapat menemukan cara untuk keluar dari permasalahan. Itu orang kreatif. Tidak mudah menyerah. Kemudian menerima keberagaman. Makanya tadi awal pembukaan tadi saya absen Anda dari Sabang sampai Merauke. Saya lupa tadi saya menanyakan yang dari NTB ada nggak ya? Bisa angkat tangan yang dari NTB? Oh ada ya. Jadi semua kita hidup dalam keberagaman. Terima itu apa adanya. Karena memang kita berbeda dan kita ada di mana-mana. Dari mana-mana maksudnya. Itu faktanya. Kemudian profesional. Profesional dalam hal ini kita harus concern dengan apa yang kita putuskan hari ini. Anda kuliah di manajemen, berarti 10 atau 20 tahun lagi nanti Anda jadi manajer. Cepat atau lambat kalau Anda konsisten. Yang fisioterapi nanti dia punya klinik, jadi terapis. Yang kuliah rekam medis nanti punya rumah sakit. Gampang caranya rumah sakit, punya rumah sakit. Kalau punya uang banyak beli aja rumah sakit, otomatis kita punya rumah sakit. Ya, kan begitu. Nah ini intermezzo sedikit. Jadi orang kaya gampang nggak? Bagaimana cara menjadi kaya dengan cepat? Hah? Ya kawin dengan orang kaya, udah selesai urusannya. Kalau dapat, kalau nggak dapat ya berdoa lebih banyak. Kepemimpinan melayani. Kalau orang yang tidak memiliki kasih itu kan, kasih itu kalau dikategorikan itu ada beberapa kategori, ada 3 kategori ya. Kasih yang sifatnya erotis itu kasih dengan pacarmu, erotis. Kasih agape, kasih kepada, dan kasih kepada sesama. Itu ada 3. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Ini kasih kepada sesama, maka kita bisa melayani. Pemimpin yang besar itu memiliki jiwa melayani. Jiwa melayani. Tidak selalu pelayan itu memiliki jiwa melayani, belum tentu. Jangan-jangan dia melayani karena hanya bekerja, tapi dia tidak memiliki jiwa melayani. Jiwa melayani itu adalah rendah hati. Merasa kita tidak lebih besar dari mereka, kita tidak lebih penting, kita sama-sama penting. Ibaratnya sepeda, pernah ada punya sepeda hotel, sepeda gayung ya. Saya mau tanya kepada Anda, jikalau Anda kehilangan pentil sepeda gayung, kira-kira sepedanya bisa dipakai nggak? Di dandan ya. Siapa bilang bisa itu? Anda serius atau kadang-kadang? Atau Banyolan? Kalau Banyolan saya terima.
Tidak mungkin, berarti kelihatan Anda tidak pernah naik sepeda gayung. Kalau saya biasa naik sepeda gayung. Pasti tidak bisa. Sih angin. Gimana caranya ini? Bisa dipaksa, tapi rusak dia. Pasti rusak. Yaitu ya, hal yang kecil, pentil. Pentil ya, bukan pentil ya, pentil. Ini saudara yang dari Kupang, ini salah-salah biasanya ngomong. Suruh ngomong tuh. Ya saya banyak dari Kupang, jadi kalau salah ngomongnya harusnya ngomong Taylor, bukan Taylor. Beda kan Taylor dengan Taylor kan? Kemudian berwawasan global. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anda punya, baru kita bisa berwawasan global. Nah, yang ketujuh ini tidak akan bisa berjalan jika kita tidak asah mulai sekarang. Kita ciptakan habit yang proaktif. Kata dia sebut habit yang memiliki pandangan ke depan. Dia mampu menentukan cita-citanya terlebih dahulu. Yang ketiga, dia mampu berpikir sama-sama menguntungkan. Dia memahami orang lain terlebih dahulu. Dia mampu bekerja sama, berkolaboratif, bersinergi dengan orang siapa saja. Dia juga mampu memahami orang lain sebelum ingin dipahami. Seperti itu. Ya, kalau adik-adik nanti berumah tangga, saya yakin nanti berumah tangga. Kalau normal ya. Kalau ada normal berumah tangga. Atau memang tidak masuk kelas seminari ya. Nah, itu kan tidak boleh. Kalau ada kehidupan orang pasti berumah tangga. Berumah tangga itu satu kuncinya, saling memahami, saling mendengarkan. Ya, itu saling mendengarkan. Begitu juga nanti pada saat perkuliahan, pada saat dosen berbicara, kita berusaha memahami dengan cara mendengar. Tadi tema kita PKKMB berakhlak mulia, gitu ya, berakhlak mulia, berakhlak gitu ya, berakhlak. Salah satu ciri-ciri orang yang tidak berakhlak adalah ketika diajak berdiskusi, lawan bicaranya berbicara, dia asik main HP. Nah itu contoh. Itu salah satu yang tidak berakhlak. Ada yang sedang buka HP di sini? Nah, ada ya. Nah, tapi saya bilang orang yang bermain HP pada saat lawan bicaranya ngomong itu tidak berakhlak. Bukan berarti Anda bukan. Nah itu catatan omongan saya. Nanti ya bisa menjadi siapa saja. Kalau ngomong ya ngomong. Kalau jawab HP ya jawab. Yang berikutnya, keunggulan dari segi institusi kami di sini bercita-cita bahwa semua program studi yang ada ikut di sini semua terakreditasi A, unggul, namanya unggulan. Berarti dia berusaha akan melahirkan generasi yang unggul. Ya, kalau rumah kita bersih, itu semata-mata karena dihuni oleh orang yang suka kebersihan. Kalau penghuninya tidak bersih, rumahnya otomatis tidak bersih juga. Saya tidak bilang kotor, tidak bersih juga. Itu ya, tidak bersih juga. Cita-cita ini kita bangun bersama. Kami di sini memfasilitasi, memberi tempat kepada Anda. Sekarang Anda sudah menyewa rumah ini, Universitas Dharma Anda sewa selama 4 tahun. Yang D4 dan S1. Yang D3 3 tahun dia menyewanya. Kalau Anda misalnya tidak selesai nanti 4 tahun, Anda bayar sewa lagi, kan gitu ya. Biar tidak banyak lama-lama menyewa, cepat-cepatlah tamat, kan gitu ya. Nah itu. Percaya diri bahwa Anda akan tamat dalam waktu 4 tahun bagi yang S1 dan D4. Kalau D4 tamatnya 5 tahun, namanya D4 atau D5. Nah itu pegang. Kalau anak namanya D4, tamatnya tepat 4 tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Jangan tamat 2 tahun, namanya D2 nanti.
tetap D4. Yang S1 boleh dia kurang sedikit atau lebih sedikit. Lebihnya 3 bulan, gitu. Kurangnya 3 bulan. Gitu. Ya ini kita punya cita-cita semua program studi kita 80% minimal unggul A. Gitu. Siapa yang menjadi manusia unggul di sini? Siapa yang ingin menjadi generasi yang unggul? Semua, saya kira. Semua ya. Nggak ada yang tidak. Bapak saya jadi yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, orang temannya biasa-biasa saja. Sekarang Anda sedang tidak menjadi, karena semuanya Anda biasa-biasa saja. Kenapa? Karena semua sama. Jadi mahasiswa. Nanti setelah 4 tahun kemudian baru Anda akan kelihatan siapa yang tidak biasa-biasa saja, yang berbeda, atau yang stagnan. Akan kelihatan. Nah, tergantung selama Anda di sini selama 4 tahun ini, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda dapatkan. Kalau diikuti semua, kalau ada nanti dosennya mengarahkan Anda ke kewirausahaan atau belajar berbisnis, walaupun tidak suka, kadang-kadang tidak suka. Tidak suka itu kadang-kadang 5-10 tahun ke depan baru tahu rasanya. Anak-anak dulu yang sering saya marah-marah, nada kutip marah-marah yang benar ya, itu baru Pak, omongannya Pak itu baru saya ketemu Pak. Jawabannya setelah saya bekerja, dulu saya menanggapinya secara negatif. Salah satu tentang kejujuran. Nah, kita sudah melengkapi diri semua. Tools testing kejujuran ada. Usahakan kalau ada memiliki kebiasaan kopas-kopas nanti di dalam membuat tugas, hentikan mulai sekarang. Karena kita punya tools untuk mengecek bahwa ini pekerjaannya original atau tidak. Percaya diri, kerjakan sendiri. Jelek sekalipun. Jelek saya yang buat kok. Kan lebih bagus ya daripada bagus-bagus milik orang lain. Betul ya? Ya, lebih baik punya orang. Ya, lebih baik jelek milik sendiri daripada baik-baik milik orang lain. Kopasan. Pilih saja. Biar kalimat saya kalimat atap dua, nah itu saja. Setengah pakai bahasa itu, pakai bahasa tidak apa-apa. Nanti kita koreksi, edit sedikit. Ya. Ini mau buru-buru cepat ini. Sebelum saya next, dia sudah next. Oke. Nah ini logo kita ya. Logo kita ini penuh makna. Ini bukan Rahwana ya. Kalau Rahwana itu kepalanya 10. Yang dari Bali tahu ya. Rahwana tahu ya. Rahwana itu tokoh leadership orang Sri Lanka. Rahwana dipuja-puja di Sri Lanka karena memiliki multi talent 10 kepalanya. Tapi bagi orang India itu musuh katanya. Orang sombong, semua ilmu dikuasai. Oke, kita cukup 3 saja ya, biar tak disebut dengan Rahwana ya. Ya, berkepala 3. Apa itu? Pertama, lingkarannya ya. Lingkaran tengah, otak tengah. Lingkaran kiri, otak kiri. Lingkaran kanan, otak harus seimbang. Jangan berat sebelah. Kalau berat sebelah kan begini terus. Nah, harus ya kalau berat sebelah nanti kita pusing dan tidak akan berpikir tidak seimbang. Ini lingkaran yang 3 lingkaran, otak kiri, dari kiri ya, dari kiri. Kalau dari kiri berarti di situnya yang kiri ya, situ. Pengetahuan, keterampilan, rasio otak tengah, spiritualitas ya. Otak kanan, etika, moral dan seni. Etika, moral dan seni. Anda lahir menjadi sarjana tidak hanya sekedar keterampilan, tetapi memiliki moral. Contoh orang yang memiliki moral, walaupun dia sarjana, super sarjana sekalipun doktor, dia tetap rendah hati, tidak sombong.
Jangan nanti pulang ke Kupang langsung ini, aku ini kan sarjana. Enggak. Ya, boleh, tapi dalam diri sendiri ya. Saya ini sarjana, harus saya menjaga kesarjanaan saya dengan etika dan moral, spiritualitas yang tinggi. Saya menjaga martabat saya. Kalau Anda sarjana, baku hantam sama, mohon maaf ini, baku hantam sama tukang parkir, itu yang menang siapa? Sebelum bertarung Anda sebenarnya sudah kalah. Kenapa Anda meladeni orang itu? Itu ya. Kalau Anda mau dibaku hantam sama tukang parkir, mendingan pergi aja, mengalah saja. Dengan mengalah itu Anda menang, menjaga hati dan diri Anda. Sarjana, lawan orang yang tidak sekolah, itu ya. Jangan, saya ini sarjana, kok kamu pukul-pukul? Nah itu tak perlu. Jadi mengalah. Bila perlu senyum. Cewek itu pandai ya. Kalau dia nyerempet itu berapa kali mobil yang saya bawa ya, diserempet cewek Filipin. Dia nggak dia. Saya marah dia senyum, nggak jadi saya marah. Apalagi dia cantik. Dia terus terang, biasanya orang Filipin kecil-kecil kan. Saya juga kecil. Jadi pas nggak jadi saya marah, saya minta ganti rugi nggak jadi juga. Jadi senyum itu juga mencirikan bahwa kita rendah hati. Kalau ada masalah senyum dulu, walaupun terpaksa senyum dulu. Itu menurunkan tensi orang marah. Saya punya teman, dia dulu masih muda ya. Dia itu pintar sekali. Dia tidak pernah menolak apapun yang dikatakan oleh orang lain. Ini cewek namanya. Dia supnya kok asin, dia waitress ya. Supnya kok asin deh. Dia jawabnya apa kira-kira? Oh enggak Pak, enggak. Dia jawab iya Pak. Terus kalau dia bilang iya Pak itu dia kira-kira jawabnya apa? Marah nggak dia? Enggak. Iya Pak. Dia mengakui kesalahan. Artinya cara membuat orang itu tidak marah itu akui saja kesalahannya, walaupun mungkin tidak salah. Iya Pak. Iya Pak, maaf lagi. Sudah ya Pak atau ya Bu, maaf. Udah hilanglah itu kesalahan, kemarahan orang. Nah, silahkan baca di buku pedoman ada. Ya tidak lama ambil waktu. Ya next lagi. Nah ini rumah kita. Tadi saya sebut Anda masuk ke rumah baru kita. Rumah baru kita ini ada atapnya 7 karakter namanya. Kita punya rumah walaupun rumahnya kecil ya. Rumahnya kecil. Kita populasi mahasiswanya sekitar 3.000 dengan yang ongoing ya. 3.000 kurang dikit. Jadi kita berada di sini. Anda masuk rumah ini dengan modal integritas. Keluarnya juga integritas. Dari kejujuran dasar, paling dasar. Kenapa kita taruh paling bawah? Karena paling dasar. Kalau dasarnya rapuh, maka hilanglah, rebahlah rumah ini. Itu pegang baik-baik. Apapun kesarjanaan Anda, kalau tidak memiliki integritas, tidak ada gunanya. Ilmu itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki integritas. Makanya bangsa kita sepertinya mau kolap karena integritasnya kurang. Kita mau stop itu. Generasi yang terlahir dari Dianapura ini, dia pegang. Saya tidak tahu Anda menjadi apa nanti. Jadi menteri, jadi DPR, kan kita tidak pernah tahu. Pegang ini baik-baik, integritas. Kemudian percaya diri. Kalau ada lomba-lomba di luar, ikuti saja. Listing nama dulu. Masalah menang itu kemudian. Itu ciri orang yang percaya diri. Jangan takut dulu menyerah sebelum bertanding. Itu bukan ciri-ciri kita. Kita dengan modal bambu runcing pun, bambu runcing katanya, runcingnya bambunya dikasih pisau, nggak tahu ya. Kita bisa mengalahkan musuh. Itu artinya kita percaya diri. Kewirausahaan atau entrepreneur atau ke kreativitas dan inovasi.
Kalau saya sebut apik, di wirausahaan ini apik. Apa itu apik? A. Adaptif. B. Profesional. I. Inovatif. K. Kreatif. Mau jadi apik semua? Mau. Caranya pertama harus mau beradaptasi, berubah. Dari mentality SMA sekarang ke mandiri, merdeka belajar. Kita memiliki tiga tiang penyangga agar mampu berdiri di tengah masyarakat. Namanya merawat keberagaman. Kita ini beda-beda. Saya dan Anda beda. Ada yang matanya blok, ada yang sipit, ada rambutnya keriting, ada rambutnya sosok, ada tinggi badannya tinggi, ada tinggi badannya pendek, ada yang sedang-sedang, ada yang kurus, ada yang subur. Saya tidak mau bilang gemuk ya, subur. Ada yang subur di sini, bersyukurlah. Ada yang kurus, bukan kurus sebenarnya, belum makmur. Saya juga masuk kategori belum makmur dari segi badan. Bersyukurlah tetap. Anda masih memiliki kesempatan untuk menikmati makanan apa saja. Nah, merawat keberagaman. Kita diciptakan hidup yang berbeda-beda. Jangan pernah menyamakan sesuatu yang berbeda. Jangan pernah membedakan sesuatu yang sama. Maksud lu, kan gitu ya. Maksud lu, biasanya sering saya ditanya sama teman, maksud lu, ya maksud gue begini. Kan gitu ya. So jadi orang Jakarta, jadi Betawi. Ada yang dari Betawi ya? Ada? Ada? Dari Jakarta lah. Ada? Ya karena orang Jakarta sering ke Bali, jadi tidak mau dia berwisata 4 tahun ini. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada profesionalitas. Kalau kita profesional di bidang kita, apa yang terjadi? Kita akan berdiri teguh, tangguh, dan memiliki keberanian untuk bekerja, untuk melamar pekerjaan, untuk mengajak orang dan sebagainya. Kemudian kepemimpinan yang melayani. Ini dasar secara pribadi, jadi ya. Integritas, percaya diri, kewirausahaan. Sedangkan ini dasar untuk hidup bermasyarakat di tingkat nasional maupun kemudian ada wawasan global. Kalau Anda mau menguasai, makanya begini, ada juga orang pikirannya pendek. Kalau ada pikiran pendek tidak memahami sesuatu, gampang saja. Mainan dulu kurang jauh, gituin aja. Di medsos kan biasanya begitu, nggak perlu didebat. Mainan lu kurang jauh, titik gitu aja. Kalau kurang jauh kan kurang jauh bacanya baru halaman 1 udah buat kesimpulan, harus sampai habis. Biasanya anak-anak S1 itu biasanya begitu, anak-anak 1 semester 1. Nah, ini termasuk Anda nih. Nah, nanti biasanya kita langsung menyimpulkan, jangan ya. Untuk mahasiswa Undira jangan. Bacanya agak jauh. Berarti dulu bacanya dari terakhir. Kalau saya punya teknik, bacanya dari bab terakhir, baru mundur. Kan bikin dien, kita berwawasan ke depan dulu ya. Saya mau jadi menteri. Untuk menjadi menteri apa yang saya lakukan? Pertama kuliah, kan gitu. Kuliahnya sesuai dengan jurusan. Menteri apa dulu? Kalau menteri peranan wanita, ada sekolah peranan wanita enggak, Bu? Pak, masuk PKK tadi ya, kesejahteraan keluarga. Ya, waktu lagi 5 menit. Oke, kita 5 menit ya. Saya akan tertib dengan waktu. Sepakat ya, kita di rumah kita bersama ya. Ini tadi saya tak akan ulas ini karena sudah tadi. Nanti ada sesi dari Pak Kristi yang akan menyampaikan ini. Kita memiliki 7 tadi ya di dalam satu rumah itu. Next. Nah, ini kondisi sebentar ya. 1 menit saja.
Ini struktur ada di buku pedoman. Struktur kita yang ngurus Anda di rumah tangga Mungkirat ini, ya. Kepala rumah tangganya namanya rektor, bapak ya maksudnya, bapak rumah tangga Mungkirat. Dan sebagai ibu rumah tangganya, tadi ada ibu dan bapak tadi. Nah, ini gedung kita ya, kita punya ada berapa gedung? 5 gedung ya. Ini gedung apa ini? Gedung E. Sebelah gedung apa? Nah itu ya. Ya nanti ada orientasi ya, masuk gedung-gedung semua itu. Kalaupun ada menemukan hantu, nikmati saja. Hantu maksudnya hantu apa? Pasti ada yang bisa melihat hantu di sini. Jangan kaget. Nah ini kondisi kita. Kita memiliki 16 program studi yang paling kanan itu ada dosennya kita. Coba itu berapa dosen kita di sini di Undira? Dosen dari prodi mana yang paling banyak? Manajemen dan fisioterapi. Nah itu. Kenapa paling banyak? Karena mahasiswanya paling banyak. Oke. Nah kita ini tidak jelek-jelek amat, termasuk bagus. Tidak jelek-jelek amat, termasuk bagus. Kalau di ranking di Bali ini kita masih ranking 10, termasuk negerinya. Cek nanti ya, cek sendiri, biar saya nggak dibilang jebul. Nah ini kalau di Indonesia dari 2.600 perguruan tinggi next. Ya ini 323 versi webometrik dari 2.624 perguruan tinggi. Bagus nggak itu? Kalau liga yang suka main bola itu termasuk liga papan apa ya? Papan atas, papan tengah, atau papan bawah? Papan tengah kita termasuk bagus. Sedikit lagi akreditasinya B. Ya, kita di Bali masuk dalam 5 besar lah, 5 besar. Boleh dicek nanti ya, cek satu-satu ya, perguruan tinggi yang ada di Bali. Versi Sinta 400 dari 5.000. Coba bayangkan, 5.000 loh, 5.000 kita masuk 400. Cek Unut masuk berapa ini? Nanti cek ya, cek sendiri ya. Saya hanya bisa ngecek, punya Undira saja, tidak ada urusan dengan orang lain. Kalau Anda mau ngecek perguruan tinggi yang lain yang Anda daftar tapi nggak jadi di sana, pasti lebih rendah. Berarti Anda tidak menyesal, gitu ya. Yakin nggak? Misalnya perguruan tinggi A, yang swasta ya, yang swasta bukan yang negeri. Silahkan cek sebelum Anda berbangga atau menyesal. Ternyata benar loh, bilang Pak Rai. Next, lagi 1 menit. Nah, strategi, ini strategi kami. Kalau dikasih waktu banyak akan kami jelaskan. Nah, pasti kami punya strategi peningkatan profesionalitas kesejahteraan SDM, dosennya, kemudian peningkatan riset, publikasi dan inovasi. Nanti Anda juga disertakan dalam riset dan inovasi dan sebagainya, diajak ke desa wisata dan sebagainya, KKN tematik dan sebagainya. Itu salah satu. Biar Anda itu tidak seperti kata dalam kurung. Itu pengenalan industri. Next. Nah, ini kita sudah berbasis, kita pakai sistem semua perkuliahannya. Jadi berbanggalah Anda kuliah menggunakan sistem. Pak, nama saya kok nggak ada di sistem, Pak? Kok saya nggak pernah di absen? Nah, itu kemungkinan Anda belum terentry. Kenapa belum terentry? Kemungkinan belum apa? Belum membayar. Gitu. Kan begitu. Peningkatan dan pengembangan institusi, penguatan literasi data dan teknologi. Ya, itu arahnya kita. Karena teknologi sudah menjadi keharusan sekarang. Tidak ada mahasiswa Undira yang tidak paham IT. Nanti apapun program studinya, kita tidak pernah lepas dari teknologi. HP-nya wajib ada WA ya, wajib ada koneksi, dan yang terakhir wajib ada kuota. Ada, iya kan? Nah,
Yang terakhir, peningkatan optimalisasi hukum. Nah ini nanti makanya tadi ada etika bermedsos dia. Hati-hati, karena itu sudah ada undang-undang ITE-nya. Anda bisa masuk bui kalau ada hoax ya. Nah ada hoax dari Undira yang datang itu kata asli, pasti. Nah ini sering-sering buka ini ya, Undira Bali AC.id ya. Dia Undira Bali AC.id karena ini rumah tapak depannya kita. Silakan. Selalu pengumuman ada di sini, kegiatan-kegiatan kita setiap saat ada di sini. Nah, yang punya Facebook, tolong join di sini. Ya, ini juga media kita. Kemudian ada Instagram. Nah, ini selalu nih. Kalau yang punya produk apa dan sebagainya bisa ditampilkan di sini. Nanti bisa cepat lakunya, termasuk diri Anda sendiri. Ya, Twitter. Nah, kita juga punya Twitter ya, ikuti saja ya. Nah, ini yang paling terakhir nih, TikTok. Nah, ini saya cek ini masih sedikit gini ya. Tolong Anda join semua ya, TikTok sini ya. Semua punya TikTok kan? TikToknya baik-baik ya. Jangan TikTok yang begini-begini. Saya juga punya TikTok. Followernya sudah 5.000 sekian. Enggak, maksud saya Anda harus lebih dari 5.000 gitu maksudnya. Ya, nanti ada lomba loh. Siapa punya TikTok follower terbanyak, nanti ada lombanya ya. Ini tolong dipenuhi nih. Ini baru berapa nih follower? Baru 85 sedikit tuh. Bandingkan punya TikTok saya masih jauh. Ya, TikTok saya sopan-sopan ya. Nggak ada yang telanjang dada. Nah, selesai. Mengantarkan kita untuk mengenal visi dan misi, dan Pak Papa juga tentunya dari Undira.